Like and subscribe Math is Magic channel. Oke, selamat jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pangkat bilangan bulat untuk SMP kelas 7. Pangkat bilangan bulat. Yang pertama yang kita bicarakan adalah pangkat bilangan bulat positif. Jadi, jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali, gitu, atau N faktor. Jadi kalau A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya kali A sebanyak N faktor, gitu ya. Jadi A pangkat N yang ini disebut dengan bilangan berpangkat. Kemudian A-nya ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya yang di sini, ini adalah pangkatnya. Contoh, kalau 2 kali 2 kali 2 itu 2 pangkat 3, gitu ya. Atau contoh lagi misalnya, kalau misalkan min 2 pangkat 3, berarti ini sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2, gitu ya. Sebanyak di sini adalah 3 faktor, berarti ini adalah minus 8. Atau kalau misalnya minus 2 pangkat 4. Nah, untuk minus 2 pangkat 4, ini sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 4 faktor, ini sama dengan 16. Nah, kalian perhatikan juga untuk contoh yang kalau misalnya basisnya itu negatif. Kalau negatif pangkatkan bilangan ganjil nanti. Ganjil itu 1, 3, 5, dan seterusnya. Itu pasti ketemunya negatif. Nanti kalau bilangan negatif pangkatkan bilangan genap, itu nanti pasti bilangan positif. Pasti begitu. Contoh misalnya, minus 1 pangkat 6, nah ini pasti nanti bilangan positif gitu ya. Nggak usah perlu kamu tulis min 1 kali min 1, nggak usah. Jadi kalau 1 pangkat 6 itu pasti 1, jadi, dan ini karena min 1 pangkat 6 adalah bilangan genap, maka ini sama dengan 1. Contoh, kalau min 1 pangkat 9 nih, nah ini pasti ketemunya negatif nanti. Jadi min 1 pangkat 9 pasti ketemunya negatif. Jadi kalau 1 pangkat 9 itu adalah 1, berarti min 1 pangkat 9 adalah negatif 1. Tapi berbeda nanti, ini catatan, kalau misalnya minus 2 pangkat 4, itu berbeda dengan minus 2 pangkat 4. Ini berbeda banget. Kalau minus 2 pangkat 4, tadi kalau minus 2 pangkat 4 sudah saya jelaskan 16. Tapi kalau minus 2 pangkat 4, negatifnya nggak ikut dipangkatkan. Jadi ini sebenarnya min dari 2 pangkat 4, jadi min 16. Ini catatan penting bagi kalian untuk diketahui. Ya, ini catatan sangat penting. Kalau min 2 pangkat 4, ini nggak ada kurungnya, berarti minnya jangan pernah ikut dipangkatkan. Oke, lanjut. Gimana kalau pangkatnya bilangan 0? Nah, semua bilangan dipangkatkan 0 gitu ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu pasti sama dengan 1. Contoh, 2 pangkat 0, 1. Y pangkat 0, 1. Jadi kalau Y pangkat 0 kali X pangkat 0 ya 1 kali 1. Contoh lagi misalnya. 234 pangkat 0. Ya ini sama dengan apa? Ya 1 gitu ya. Atau misalkan X Y pangkat 5 dibagi Z pangkat 12 pangkatin 0. Nah, karena pangkatin 0 ya sama dengan 1. Kita lanjutkan. Nah, gimana kalau pangkat bilangan negatif? Kalau A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, contoh begini nih. 2 pangkat min 3. Ini bukan minus 8, bukan. Tapi ini adalah 1/2 pangkat 3. Karena sifat yang di sini nih. Ya. Berarti ini sama dengan 1/8. Contoh lagi misalnya.
2 pangkat min 1. Nah, berarti ini 1/2 pangkat 1 atau sama dengan setengah. Nah, contoh yang di sini ini kelihatannya susah, tapi nggak susah. Gitu ya. Min setengah pangkat min 5, berarti ini 1/, gitu kan. Min setengah pangkat 5. Kenapa? Ini pangkat negatif, berarti nanti jadi 1/, gitu ya. Nah, ini sama dengan hasilnya ini pasti tadi, karena negatif, pangkatin 5 pasti negatif hasilnya. Berarti sama dengan 1/, min 1 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Karena ini pembagian pecahan, jadikan perkalian, jadi 1 kali negatif 2 pangkat 5 dibagi 1 pangkat 5, gitu ya. Ini dikali, berarti ini sama dengan negatif. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32 bagi 1, sama dengan minus 32. Cukup mudah, gitu ya, asal pelan-pelan kalian kerjakan seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, gimana kalau sifat-sifat pada pangkat bilangan bulat, gitu ya. Kalau A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah A pangkat Q. Kalau basisnya ini sama, maka di sini pangkatnya dijumlah. Contoh misalnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Nah, di sini karena basisnya sama yaitu 2, maka pangkatnya dijumlah menjadi 2 pangkat 3 tambah 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 8. Oke ya. Nah, tadi kalau ini kan dikali. Gimana kalau dibagi? A pangkat P dibagi A pangkat Q dengan basis yang sama ini kalau dibagi. Atau bisa ditulis nih, kalau kalian agak bingung cara penulisan seperti ini, per saja. Jadi A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Contoh misalnya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini berarti sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 5. Berarti sama dengan 2 pangkat min 2. Atau sama dengan 1/2 pangkat 2. Sama dengan 1/4. Gitu ya, sangat mudah. Nah, ini juga nih, tadi sudah dijelaskan kalau A pangkat min B sama dengan 1/A pangkat B. Udah, oke, kita contohkan lagi saja. Kalau misalkan sekarang 5 pangkat min 2. Jangan keliru ini sama dengan min 25 ya, bukan ya. Tapi ini adalah 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Nah, sekarang kalau pangkat dikurung dipangkatkan, ini maka pangkatnya dikali. Contoh misalnya, 2 pangkat 2 dipangkatin 3. Nah, ini berarti 2 pangkat 2 kali 3, atau sama dengan 2 pangkat 6. Cukup mudah ya. Nah, untuk sifat yang berikut, kalau A kali B pangkat P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Contoh, kalau misalkan 2K pangkat 3. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 kali K pangkat 3. Contoh lagi misalnya, kalau misalkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 ya. Nah, lihat ini, pangkatnya sudah sama, maka ini bisa kalian tulis menjadi 2 kali 3 pangkat 3, atau sama dengan 6 pangkat 3. Ini boleh seperti itu. Nah, sama ketika A per B pangkat P ini bisa sama dengan A pangkat P dibagi B pangkat P. Contoh misalnya, 2/3 pangkat 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Oh ya, kalau di sini B
B-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Jadi untuk pecahan B-nya ini atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjut untuk contoh-contohnya. Contoh. Sederhanakan bentuk berikut. M pangkat 2 kali N bagi 2 kali 4 kali M pangkat 3 kali N per M ini berapa gitu ya. Kita kerjakan aja, pelan-pelan aja. Kita kumpulin gitu ya. Yang sama gitu ya. Kalau ini 4 kali M pangkat 2, karena di sini kali, karena cuma perkalian doang, M pangkat 3, kali N dibagi 2 kali M. Nah, 4 bagi 2 ini kan bisa, 4 bagi 2 ini sama dengan 2. Ya, 2. Nah, sekarang kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah. Berarti ini M pangkat 2 tambah 3. Nah, seolah-olah nanti di sini N itu nggak ada pangkatnya. Kalau seolah-olah nggak ada, ini berarti pangkatnya 1. Jadi nanti kali N pangkat 1 tambah 1. Mengerti ya? Jadi kalau pangkatnya ini nggak ada, itu berarti pangkat 1. Ini dibagi M. Berarti sama dengan 2 M pangkat 5 kali N pangkat 2 dibagi M. Nah, sekarang karena dibagi, basisnya sama yaitu M, maka pangkatnya mestinya dikurangi. Cuman sepertinya ini nggak ada. Kalau nggak ada, berarti pangkat tadi berapa? Oke, 1. Berarti sama dengan 2 kali M pangkat 5 kurangi 1 kali N pangkat 2. Atau sama dengan 2M pangkat 4 kali N pangkat 2. Gitu ya. Nah, contoh berikut yang B. Ini sama, pelan-pelan aja kalian kerjakan. Ini cuma perkalian, nanti kurungnya dibongkar. Jadi tinggal 3 kali 2 kali S pangkat 4 kali S pangkat 5 kali R pangkat 3 kali T dibagi 8 SR pangkat 3. Pelan-pelan Anda kerjakan saja. Nah, kita cari yang bilangan pokoknya sama. Atau kita sederhanakan 3 kali 2 bagi 8. Ini bisa kita coret bagi 2 dapat 1, ini dapat 4. Berarti nanti ini 3 per 4. Oke. Ini S pangkat 4 kali S pangkat 5. Berarti nanti tinggal S pangkat 4 tambah 5 atau S pangkat 9. Nah, di sini nggak ada basis yang sama, tetap ditulis saja R pangkat 3 kali T dibagi 4 S R pangkat 3. Nah, sekarang tinggal 3 per 4. S-nya ini S pangkat 9 kurangi 1. Karena ini pangkat 1 ya. Ini R pangkat 3 kurangi 3 kali T. Sama dengan 3 per 4 S pangkat 8. Nah, ini kali R pangkat 0 kali T. Tadi R pangkat 0 adalah berapa? Nah, semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Sehingga menjadi 3 per 4 S pangkat 8 kali T. Cukup mudah. Gitu ya. Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang C. Kelihatan rumit ya. Ini nggak serumit yang kita bayangkan kalau kita kerjakan satu persatu. Ingat, ini bisa kalian pangkatin dulu semuanya. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Sehingga menjadi 2 pangkat 6. Karena 3 kali 2 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat min 12 dibagi, nah 2 ini pangkat 1, kalikan 2, berarti 2 pangkat 2. Nah 3 pangkat min 2 pangkatin 2, berarti 3 pangkat min 4. Kali 5 pangkat min 8. Nah,
Karena dibagi, mestinya pangkatnya dikurangi. Tetapi kalau basisnya sama, gitu kan. Kalau 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi 2 pangkat 6 minus 2 kali 3 pangkat 4 dikurangi. Jangan lupa ini pakai kurung, supaya nggak terjadi kesalahan. Jadi dia 4 min 4. Sama 5 pangkat min 12 dikurangi minus 8. Jadi ini harus dikurung. Itu ya. Sehingga menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 tambah 4 kali 5 pangkat min 12 tambah 8. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 8 kali 5 pangkat minus 4 ya, karena min 12 tambah 8 minus 4. Nah, kalau dalam matematika kadang pangkat bilangan negatif itu kurang bagus dalam penulisan. Maka gunakan rumus kalau A pangkat minus M sama dengan 1/A pangkat M. Sehingga ini bisa menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 4. Cukup mudah bukan ya? Nah, pelan-pelan aja Anda kerjakan dan selalu banyaklah berlatih, maka kemampuan kalian dalam matematika pasti terus meningkat. Selamat berjumpa lagi dengan tutorial-tutorial video selanjutnya.